Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman RTMM dimanapun berada, atau para aktivis RTMM dimanapun berada. Hari ini saya berada di kantor pusat, kantor pimpinan pusat FSP RTMM. Yang berada di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Di sebelah kiri saya ada Pak Harjono, Ya, SE. Beliau merupakan ketua di bidang Litbang dan IT. Ayo, apalagi itu Litbang dan IT ya. Untuk lebih jelasnya, saya biar supaya akrab panggilnya Bung aja ya. ya. Bung Bahasa Harjono. perjuangan. Oke. Tolong perkenalkan diri dulu deh. Ya. Namanya. Oke, nama saya Harjono. Kebetulan di pimpinan pusat FSP RTMM FSI ini diberi tanggung jawab untuk mengetuai suatu bidang kerja, yaitu bidang penelitian dan pengembangan serta teknologi informasi organisasi yang berada di bawah RTMM. Litbang dan IT ya teman-teman. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang baru ya Pak? Betul. Sesuatu yang baru. Ada secara kelembagaan. Secara kelembagaan sesuatu yang baru, dan sebelumnya sih sebetulnya secara tidak terformalkan itu sebenarnya sudah ada, tapi pekerjaannya disambi sehingga ya dengan periode yang kemarin itu belum bisa maksimal. Belum bisa maksimal. Ya. Memang sebenarnya pekerjaannya itu apa sih Pak di penelitian dan pengembangan itu? Ya, pada dasarnya kalau kita bicara secara harfiah ya, atau pengetahuan umum, penelitian pengembangan itu adalah suatu proses ataupun langkah-langkah untuk mengembangkan. Kalau di organisasi berarti kita mengembangkan suatu program yang baru atau program yang sudah ada, yang telah ada itu diperbaharui, diinovasi, di development sehingga menjadi program kerja yang lebih oke lah, lebih bagus lagi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya. Jadi kalau istilah perusahaan mungkin departemen R&D ya teman-teman, ya. Research and Development gitu. Ini menarik sekali dan faktual ya, ternyata di kepengurusan sebelumnya itu sudah berjalan. Cuma nggak terformalkan. Tidak terformalkan ya. Dengan sekarang harapannya berarti dengan diformalkan, dibuat bidang khusus, harapannya jadi seperti apa Pak? Ya, harapannya adalah satu, sebetulnya kan di zaman sekarang ya, zaman sekarang itu kan suatu kebutuhan yang urgent kalau menurut saya, karena kita bicara teknologi informasi ini kan dapat dimanfaatkan di semua orang, di semua aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuknya adalah dalam bentuk akses internet, kan seperti itu. Okay. Di mana internet itu merupakan jaringan global yang dapat menghubungkan antara di jutaan komunitas, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, yang pada dasarnya itu dapat dimanfaatkan untuk membantu aktivitas manusia. Jadi lebih spesifik ke arah pengembangan teknologi informasi ya? Ya, jadi dengan adanya tim Litbang ini, nanti dengan kolaborasi dengan bidang lain, harapannya tim Litbang dan IT ini dapat memfasilitasi, memberikan ruang media sehingga inovasi-inovasi yang dibangun itu dapat terakses dengan mudah, dapat terkomunikasikan dengan baik, dapat terinformasikan dengan detail, dan dapat menjadi suatu hal yang kita merubah mindset nih, karena kemajuan teknologi 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat berbeda. Ya kan? Zaman dan digital 10 tahun yang akan datang juga pasti berbeda. Pasti akan berbeda. Nah, ini dengan kita mulai dari sekarang, harapannya perubahan yang akan datang kita nggak gagap lagi. Jadi dengan harapan terkonsep yang jelas ya, melalui penelitian hal-hal yang sudah dilakukan, terus kemudian mengembangkan hal-hal yang sudah dilakukan agar kita tidak gagap menghadapi perubahan. Begitu ya teman-teman ya. Pak Harjono, Bung Harjono, kerjanya sendiri dong berarti atau punya tim? Bisa diperkenalkan mungkin timnya? Tim sebenarnya saya kan sebagai unsur ketua nih.
di kepengurusan pusat pengurus tua, sekretarisnya Bung Arif ini. Ini sekretaris saya nih. Tapi dan untuk saat ini enggak nih, maksudnya kan saya lagi nyambi jadi bidang media gitu, jadi saya nggak kenal tuh siapa orangnya. Nggak, tapi kan harus ini karena kan ini kan media informasi yang nanti secara sah mewakili RTMM kan. Nanti yang sesuai dengan SK memang Bung Arif masuk di tim saya. Juga nanti ada tim media yang diketuai oleh Bang Didi, dan nanti tentunya personalianya, komposisinya pasti nanti akan ditentukan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasinya seperti apa. Oke, gitu. Ya jadi teman-teman gini ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bung Harjono bahwa sebenarnya kita sudah melakukan hal itu gitu kan di kepengurusan tahun 2015-2020. Dan itu juga bukti nyatanya sudah banyak ya Pak pengembangannya. Ya, pengembangannya. Dan yang bukti yang paling real itu ya yang kita tempati sekarang ya Pak. Ya. Ya jadi buat informasi aja teman-teman RTMM dimanapun berada yang belum sempat melipir ke Jakarta, kita sekarang berada di kantor resmi milik sendiri. Milik sendiri. Pimpinan pusat, ya kan. Kapan-kapan kalau pandemi ini udah berakhir atau berkesempatan buat ke Jakarta, jangan lupa mampir ke sini. Mampir, harus mampir. Dan alamatnya ada di sini nih teman-teman nih. Nah, editor ntar nih ada dikeluar di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke Pak, lanjut lagi membicarakan mengenai lead bank, kemudian juga IT. Artinya kan, artinya itu suatu hal yang tidak terpisahkan ya. Penelitian, pengembangan dengan metode memanfaatkan informasi teknologi. Seperti itu. Itu ngomongnya ideal kayak gitu Pak. Dan ini tahun 2021, masa kepengurusan itu kan 5 tahun. 5 tahun. Artinya menurut prinsip dasar development kan nggak mungkin kita berevolusi ke yang paling sempurna dulu. Nah, bisa dijelaskan nggak tahap-tahap perubahan yang ingin dituju dari tim lead bank itu seperti apa? Jadi gini, yang pertama tentunya kan yang sudah dilakukan organisasi selama ini itu dievaluasi, dipelajari. Kemudian dibuat resume, kebutuhannya seperti apa sih, dengan mempertimbangkan, menyesuaikan dengan kebutuhan di luar, baik internal maupun eksternal. Karena RTMM ini kan luas. RTMM itu kan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman. Itu terdiri di sekitar 17 provinsi ya. 17 provinsi. Terus di 56 kabupaten kota. Dan di sekitar 528 ya, mungkin saya kalau nggak salah nanti tolong dikoreksi, itu di 528 tingkat unit kerja atau di tingkat perusahaan yang tergabung. Nah, dari cakupan yang begitu luas di beberapa wilayah di Indonesia, tentunya kan kita pengen nih apa yang menjadi visi misinya organisasi, apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi perjuangannya Serikat Pekerja di RTMM. Jika ini berhasil, salah satu pendukungnya adalah bagaimana memanfaatkan media informasi melalui yang namanya tadi platform media sosial. Platform media sosial itu juga salah satunya. Tetapi platform media sosial pada akhirnya nanti akan itu sebagai suatu media advokasi yang bersifat digital. Oke, ini kan kita ingin berevolusi ke tahap yang ideal menurut tim lead bank. Kan pasti ada step-stepnya. Nah, dalam waktu dekat ini, di tahun pertama ini bisa dijelaskan Bung Harjono tool atau apa yang akan kita lakukan lah intinya seperti di tahun pertama. Di tahun pertama, ini kita kebetulan kan belum rapat pleno ya, tapi nanti menjadi konsep daripada bidang lead bank dan IT-nya RTMM. Yang pertama adalah pendataan secara online. Jadi pendataan organisasi secara online, tentunya nanti kolaborasi dengan bidang organisasi, karena itu sebetulnya kan ranah kewenangannya bidang organisasi, tapi bidang lead bank dan IT akan mencoba membantu, memfasilitasi dan membantu pengembangannya, kemudahannya seperti apa. Terus dari pendataan itu nantinya kita akan dalam setahun ini akan berupaya untuk bagaimana menghidupkan website yang pernah ada dengan sesuatu yang mungkin lebih fresh, tampilannya lebih oke, kontennya lebih
maksimal, dan kemudahan diakses teman-teman lebih mudah, dan salah satu adalah lebih menarik buat teman-teman semua. Kemudian daripada itu, setelah website terbentuk, nantinya akan ada yang namanya konten manajemen, di mana nanti setiap konten yang akan kita upload atau beranda-beranda nanti di fiturnya website itu nanti akan kita coba tampilkan seprofesional mungkin dengan kolaborasi dengan beberapa bidang yang ada, sehingga idealnya nanti di akhirnya nanti adalah ada yang namanya komunikasi dua arah, yang sehingga dapat menjadi media untuk yang tadi, karena internet itu kan dapat diakses kapanpun dan dimanapun mereka lakukan, tanpa terbatas waktu, tanpa terbatas jarak. Ya benar. Terus yang terakhir tentunya dalam tahun ini harapan kita dari bidang Litbang dan IT adalah setelah tadi pendataan, merefreshment website organisasi, kemudian merefreshment konten yang ada, kita akan lakukan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan adalah dalam rangka untuk satu, tujuannya adalah bagaimana yang tadi dibilang apa tadi loyalis RTMM ya, harus melek IT, karena ini udah zamannya digital nih, kita nggak boleh ketinggalan. Yang negara lain udah pergi ke bulan, kita jangan sampai cuma ngawang-ngawang doang, bulannya di sana tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita harus mulai dari sini. Salah satu bentuknya adalah kita harus mengenal yang namanya IT, karena itu media untuk membantu kita. Kemudian dari sosialisasi itu tentunya pasti kita akan buat beberapa panduan yang sehingga memudahkan teman-teman di daerah yang mungkin awalnya kurang familiar dengan yang namanya IT. Dengan adanya panduan tersebut, harapannya teman-teman bisa lebih mudah mengenal, mengakses, dan mengimplementasikannya dalam berorganisasi. Harapan saya, media informasi ini adalah tadi sebagai media advokasi secara digital. Artinya kita bisa mempengaruhi baik publik umum maupun publik pihak-pihak yang terkait sama regulasi itu terketuk hatinya, terrefresh, sebagai sarana campaign juga ya, sebagai sarana kampanye. Sebagai kampanye juga kan mempengaruhi, kan sebenarnya di zaman digital ini sangat pengaruh. Suatu hal yang viral itu kalau kita bisa maksimalkan, kita punya pengaruh harusnya. Iya. Itu sih. Iya benar-benar. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi saya coba resame bahwa pertama yang akan dilakukan oleh bidang Litbang dan juga IT adalah pendataan melalui e-form. Ya. Ini pendataan melalui e-form, mengingat kita berada di kondisi pandemi. Ini pandemi COVID-19 ini merupakan, saya sih menilainya sebagai percepatan ya. Percepatan teknologi, bahwa someday kita bakalan menanggalkan tuh yang namanya hal-hal yang manual gitu kan. Pasti beralih ke digital. Dan kondisi pandemi ini seolah-olah mempercepat evolusi itu. Ya. Melalui e-form, kemudian kita akan menghidupkan kembali website RTMM yang sebelumnya sudah ada, www.serikatpekerja.com. Itu akan kita bangun kembali. Isinya apa? Semenarik mungkin, kontennya komprehensif, tiap bidang ada dan dikemas dengan mudah-mudahan si millennial friendly, sehingga teman-teman bakalan betah tuh nongkrong di website itu, karena di situ nanti bakalan dikembangkan ada yang namanya fitur buat saling interaksi. Jadi bukan cuma komunikasi searah nih. Kedepannya bakalan kita para netizen yang budiman ya kan bisa saling berinteraksi. Kemudian setelah 3 itu akan ada sosialisasinya juga, kita bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, dan bentuknya juga macam-macam, bisa offline dan juga bisa online. Ya tetap aja teman-teman, kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti itu ya. Bung Harjono, harapan kita seperti itu ya. Pada dasarnya nanti kita pengen sih, jadi kita kan tahu 10 tahun yang akan datang organisasi ini yang ngelola adalah generasi yang ada sekarang, yang mana generasi sekarang itu sangat familiar dengan IT. Organisasi harus mulai dari sekarang, bahwa tata kelolanya harus terkait dengan yang namanya kemajuan teknologi informasi. Jadi ke depan itu akan lebih memudahkan cara kita mengelola organisasi dengan database-nya akan lebih baik, tersimpan dengan rapi, kemudian
secara media informasi itu tidak terganggu yang namanya ruang dan waktu, kapanpun dapat bisa diakses, komunikasi. Dan satu hal, dengan adanya internet ini, dengan adanya media secara online ini, atau mungkin nanti kita memanfaatkan teknologi informasi, tentunya kalau dihitung dengan pembiayaan itu sangat jauh lebih efisien dan efektif. Saving cost teman-teman. Saving costnya. Ya ini kan gini, kita walaupun serikat pekerja harus ada yang namanya tata kelola. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, karena kan iuran itu kan dari anggota. Kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Caranya gimana? Caranya adalah tadi, manfaatkan uang organisasi seefektif dan seefisien mungkin. Salah satunya adalah manfaatkan teknologi informasi. Ya, jadi pesan yang kita ingin sampaikan juga ke tingkatan-tingkatan dari RTMM, dimulai dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai pimpinan PUK, mengingat masa sekarang teknologi sudah demikian majunya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Tata kelola organisasi kita juga berharapnya baik, dan dalam hal ini pimpinan pusat ingin membangun sebuah template template yang kita harapkan bisa kita pakai sampai ke level PUK. Bahwa ini loh RTMM yang melek teknologi, ini loh RTMM yang bijak memanfaatkan teknologi. Lagi-lagi teman-teman pasti ada bijak memanfaatkan teknologi, karena ya kita sama-sama tahu lah bahwa saking bebasnya internet, artinya kan bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Tapi pesan yang ingin kita sampaikan, selalu gunakanlah kemajuan teknologi, media informasi dengan hal yang positif pastinya. Betul. Jadi harus bijak. Jadi harus bijak dalam hal apapun. Pertanyaan terakhir, Bung Harjono. Siap. Karena ini kita di awal kepengurusan 2020-2025, harapannya terhadap RTMM secara umum itu apa? Satu, kita pengen tunjukin tata kelola organisasi lebih baik dari sebelumnya. Kedua, advokasi yang kita lakukan itu dapat dirasakan ke seluruh anggota kita. Dan yang ketiga tentunya di tingkat federasi, itu kan tingkat pimpinan pusat, kita mampu yang namanya punya peranan untuk mempengaruhi dalam hal positif terkait kebijakan-kebijakan nasional, baik itu oleh eksekutif maupun yudikatif, yang sifatnya adalah untuk peningkatan perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Harapannya itu jangan lupa ya, pada prinsipnya adalah serikat pekerja itu perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, bukan hanya berpatokan pada undang-undang. Dan secanggih apapun atau sehebat apapun terlihatnya organisasi serikat pekerja, justru kan yang diukurkan itunya fungsinya itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Yang kita bicarakan dari tadi itu kan merupakan alat. Kita berharap sih dengan sistem template yang kita bangun nantinya itu menjadi alat mempermudah untuk mencapai tujuan dan fungsi kita sebagai organisasi serikat pekerja. Seperti itu sih teman-teman ya. Terima kasih Bung Harjono. Sama-sama. Teman-teman, ini merupakan salah satu edisi di mana nanti kedepannya kita akan mewawancarai secara eksklusif mungkin pengurus harian pimpinan pusat, mungkin juga kita ada segmen khusus bersama para living legend RTMM, dalam hal ini MPO. Kemudian finally kalau diberikan kesempatan kita juga bakal mewawancarai terkhusus ketua umum. Teman-teman, karena ini masih masa pandemi, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, patuhi 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lah.